itu penelantaran terhadap anak. Yang ada janda Malaysia, ada Bama, yaitu bapak Malaysia. Ya. Jama dan apa ya? Jama dan bapak. Bama. Jama dan Bama ya? Bama itu istilah saya. Oke. Oh, istilah baru nih ya. Istilah saya. Iya. Bapak Malaysia. Bapak Malaysia. Bapak Malaysia meninggalkan, dan itu adalah suatu pengalaman ya, pengalaman buruk. Yang mana dari orang tua yang ditinggal pergi ya, yang ditinggal pergi atau ditinggal pergi suaminya ke merantau ke Malaysia, itu mereka membuat satu situasi baru, mereka bisa menjadi mucikari. Yang di India sendiri itu ada kasus prostitusi anak ya, prostitusi online. Ya, ini yang kemarin saya juga sebagai narasumber dari IAS ya, IAS Nusantara, meminta saya sebagai pembicara di situ. Mereka mempertanyakan, apakah benar di India sudah ada prostitusi online? Saya bilang kakak-kakak mereka sudah meninggalkan India itu sudah dari sejak tahun berapa? Iya. Ini perkembangan. Kemajuan ya, kemajuan teknologi, perkembangan ilmu pengetahuan itu sendiri itu memberi dampak. Ya, memberi dampak yang mungkin kita tidak sadar ya, hal-hal itu yang membuka ruang. Contoh sekolah daring. Iya. Saya tidak menyalahkan menteri, tetapi pengawasan dampak daripada orang tua. Ya. Orang tua ini berbagai tipikal. Ada yang berpendidikan, ada yang tidak berpendidikan. Saya tidak mengatakan bahwa perempuan tidak berpendidikan semua. Tidak semua pasti sekolah. Sekolah rumah itu ada. Ya. Tapi di sini pengawasan terhadap penggunaan ini. Ya, masih dalam lemah. mereka mengikuti, dan juga Kominfo ya, dalam hal ini menteri. Saya berharap ya Bapak Joni Plate itu bisa membatasi. Kadang-kadang muncul dengan sendirinya. Ya, gambar-gambar yang tidak disukai, ya, yang kita tidak berharap, tapi itu muncul. Nah, di dalam benak ya anak si pemakai ini dalam mengikuti sekolah daring, Google Classroom segala macam bentuknya yang dipakai melalui teknologi ini ya, gadget ini. Ya. Nah, mereka juga sering melakukan, dan ini menjadi dasar mereka timbul dalam dirinya untuk melakukan. Ya, kepingin tahu atau cari tahu. Ya, usia anak itu, usia keingin tahunya itu tinggi sekali. Ya, itu seperti itu. Ya. Terima kasih untuk data ini. Mungkin supaya itu data ini bisa akan memberi gambaran tentang situasi kita baik secara konteks dunia. Bisa saya tambahkan? Iya. Tahun 2021 ya itu 53 ya kasus ya, itu yang kasus anak. Kasus anak. Kasus itu kekerasan seksual juga. Tidak jauh berbeda juga apa yang terjadi di Kabupaten juga. Dan akhir-akhir ini kasus itu yang merebak itu incest. Nah, itu juga sudah ada, itu sudah dari tahun 2016. 2016 itu sampai dengan ada itu pembakaran anak. Ya, salah satu anak ya, di Kabupaten Inde. Itu dilakukan oleh keluarga. Keluarga. Tetapi di sini saya melihat ya, jatuhnya hukuman ya terhadap pelaku itu masih jauh daripada apa yang kita harapkan. Ya. Masih lemah ya. Iya. Saya sangat-sangat kecewa ya dengan putusan hakim yang memberikan ya hukuman pidana yaitu cuma 3 tahun. Sementara anak itu mendapat cacat tetap seumur hidup ya. Itu baik, terima kasih untuk beberapa info yang sangat luar biasa dan memberi gambaran kepada pemirsa di sana tentang situasi kita yang sebenarnya itu ya. Dan bukan hanya itu, luar biasanya lagi dengan data-data ini akan terbaca bahwa bukan hanya itu, tapi sudah muncul dengan pola-pola yang baru gitu ya, yang akan terlihat dan juga mungkin 5-10 tahun ke depan itu akan lebih menjadi bentuk-bentuk yang baru lagi gitu ya. Baik. Sekarang coba dari situasi itu kita akan tadi sudah mulai diangkat tentang penyebab kasus-kasus kekerasan itu terjadi gitu ya. Mungkin Ibu sudah jelaskan tadi, mungkin bisa tambahkan kita kira-kira kasus-kasus itu penyebab utamanya itu apa, bisa dijelaskan? Cukup 1 atau 2 gitu yang bisa diangkat untuk bisa dijelaskan ya. Dari sisi saya sebagai pegiat sosial, kasus itu terjadi itu semua kembali bermula
bermula Iya. bermula dari rumah. Oke. Lingkungan rumah. itu sedikit berapa persen saja. Iya. Tetapi awal atau cikal bakalnya kekerasan itu dari rumah. Oke. Ya itu tadi yang seperti sudah dijelaskan sejak awal. Jika seorang ibu mengalami kekerasan, pasti dia juga akan memperlakukannya yang sama. Oke. Dan itu seterusnya. Nah, bagaimana kita memutuskan mata? Yaitu pengobatan batin. Ibu itu mengalami luka batin. Iya. Nah, kalau mengalami luka batin, kalau belum disembuhkan, saya pikir Bruder lebih paham ya tentang itu. Oke. Atau partner juga bisa lebih paham. Jadi kita bicara tentang luka batin, tidak akan disembuhkan. Tidak akan sembuh ya. Tidak didampingi gitu ya. Oke. Dan itu kan saya bilang ODMK, orang dengan masalah kejiwaan. Iya. Nah, DMK, sebelum masuk pada ODGJ, setiap manusia itu mengalami itu. Iya. Mengalami ODMK. Saya juga sendiri, Bruder juga sendiri, Iya. Bu Heng tidak semuanya. Iya. Orang dengan masalah kejiwaan. Iya, benar sekali. Jika dipicu atau dicubit sedikit itu pastinya. Oke. Seperti Baik, oke. Baik, mungkin kepada Ibu ini. Mama tadi sudah omong Iya. terkait dengan Iya, dari segi kita mungkin. keluarga. Mungkin saya lebih konteksnya lebih luas. Oke. Yang saya lihat memang situasi kekerasan di negara kita sudah cukup parah. Oke. Sampai akhirnya beberapa tahun yang lalu Jokowi mengeluarkan pernyataan yang cukup tegas bahwa Indonesia darurat kekerasan seksual. Akhirnya ada keluar Perpu itu tentang kebiri sekitar beberapa tahun yang lalu yang ada pro kontra. Iya, benar. Itu memang pada situasi yang memang situasi kekerasan yang cukup tinggi pada anak. Oke. Kalau kita omong tentang faktor-faktor pemicu selain tadi dari rumah, pola asuh, budaya, patriarki yang bias gender menurut saya itu masih sangat kuat. Iya. Ketika bapak itu menjadi penguasa di rumah. Iya. Dan semua titah bapak itu dilakukan dan apa yang bapak buat itu selalu benar. Nah, itu menjadi problem. Iya. Yang berikut itu ampunitas dari masyarakat keluarga. Tadi data di tingkat nasional dan Ende dan Momere jelas pelaku kekerasan paling banyak itu orang yang korban kenal di dalam lingkaran keluarga. Oke. Tetapi kita selalu mengampuni, memberi maaf. Iya. Nah, itu ampunitas. Yang berikut itu negara tidak sungguh-sungguh menjalankan perannya sebagai negara. Bagaimana kita mau menghentikan kekerasan terhadap perempuan kalau anggaran untuk bidang itu sama sekali minim. Oke. Karena kalau kita omong itu usaha preventif dong, pencegahan, promotif, edukasi itu yang harus gencar dilakukan. Nah, negara tidak sungguh-sungguh, dia ogah-ogahan. Kalau menurut saya begitu. Pencitraannya bahasa anak sekarang milenial. Terus yang berikut itu terkait dengan aparat penegak hukum, polisi, jaksa, hakim, itu perlu juga dikoreksi. Edukasi juga ya. Edukasi juga. Patriarki dalam pemikiran. Undang-undang yang ada sekarang itu juga masih berwajah laki-laki. Sehingga sekarang Komnas Perempuan bersama mitra di seluruh Indonesia mendorong untuk segera lahirkan undang-undang baru yang namanya tindak pidana penghapusan kekerasan seksual. Nah, itu yang sementara gencar dijalankan dan itu sudah digaungkan sejak tahun 2010 sampai sekarang. Bayangkan, hanya untuk menggolkan undang-undang itu saja begitu lama. Karena di dalam undang-undang itu dia akan mengoreksi segala kekurangan yang pada saat ini kita jalankan. Terkait restitusi dan lain-lain. Dan yang berikut yang paling penting itu menurut saya peran dari para pemangku kepentingan. Mulai dari pemerintah, aparat penegak hukum, terus lembaga adat juga penting. Karena banyak sekali masalah-masalah itu diselesaikan dalam nuansa adat. Nuansa adat tidak berpihak kepada korban. Baik sekali untuk hal ini. Mungkin sebelum kita menutup ini rangkaian bincang-bincang sejak kita ini makin hangat ini. Mungkin sebelum menyampaikan satu hal kepada apa yang diharapkan kepada pemerintah kita, baik itu legislatif atau eksekutif maupun yudikatif yang menjadi penopang utama di negara kita, mungkin hal-hal
satu dua hal praktis kira-kira apa yang bisa dibuat itu untuk ke depannya. Yang praktis saja, tidak perlu apa yang tinggi-tinggi gitu, tapi menurut saya tuh mungkin lebih kepada hal yang praktis yang bisa dibuat. Oke. Mungkin dari Ibu. Iya. Yang praktis yang perlu diperhatikan oleh pemerintah, dalam hal ini pemerintah daerah, yaitu mereka, saya pikir cukup mereka mereka punya rasa. Rasa dulu ya. Rasa dulu ya. Kalau sudah rasa, ya berarti mereka bisa memberikan motivasi yang seperti ini dari soal anggaran. Ini kita berbicara kalau kita berbuat tanpa anggaran gini. Tetapi jangan karena tidak ada anggaran terus tidak bisa buat apa-apa. Terima kasih. Jadi, pemerintah harus benar-benar dia peduli dan dia memperhatikan. Setahu saya yaitu berapa persen dari anggaran itu 5% itu untuk perempuan. Tetapi sejauh mata memandang sampai dan detik ini sekarang, itu hanya di atas kertas dan saja. itu bias. Oke. Kita berbicara tentang bias, itu bias. Iya. Baik, mungkin kepada Ibu Heni. Sama yang bisa dilakukan kalau untuk konteks ND saat ini ya harus ada UPTD, menghidupkan kembali P2 TP2A, terus harus ada shelter, nah itu dan itu terkait dengan penganggaran. Pemerintah tidak boleh setengah-setengah melihat ini. Yang paling penting respon COVID, tapi ini juga persoalan kemanusiaan. Ini bencana nasional juga, bencana kemanusiaan juga. Jadi jangan bilang karena adanya recocosing, rasionalisasi, jadi penganggaran untuk pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak minim itu juga bisa. Mungkin itu. Baik, pemirsa, secara khusus kaum perempuan, tanggal 8 Maret adalah yang kita rayakan pada hari ini adalah tanggal khusus untuk kaum perempuan. Semoga bincang-bincang senja kita pada kesempatan ini, bincang-bincang sepanjang jalan kita pada kesempatan yang berharga ini memberi sedikit inspirasi bagi para pemirsa, secara khususnya kaum perempuan di luar sana, untuk semakin mengaktifkan diri, memberdayakan juga pertama-tama mungkin dari dalam keluarga sendiri, kemudian itu disebarluaskan kepada siapapun yang ada di sekitar kita. Sepakat ya, saya kira ya. Baik, pemirsa, itulah sedikit rangkaian perbincangan kami. Terima kasih para pemirsa yang sudah bergabung bersama dengan kami dalam kesempatan ini, dan juga terima kasih kepada kedua narasumber saya, Ibu Heni dan Ibu Afra, yang sudah mengambil bagian dalam kesempatan ini. Dan akhirnya saya, Bu Repio Hayun SOD, mundur diri dari hadapan Anda sekalian. Saya dari tempat kita yang luar biasa ini, Box Cafe Studio, Komisi Komunikasi Provinsi SOD ND, yang bekerja sama dengan Truk ND dalam program Bincang-Bincang Senja pada kesempatan ini, mundur dari hadapan Anda dan sampai jumpa di lain kesempatan. Terima kasih.